Muslim bin Al-Haris At-Taimimi diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Sufyan dari Abu Nuaim dari Abdurrahman bin Hasan Al-Kinani, katanya telah diberitahukan kepadaku oleh Muslim bin Al-Haris At-Taimimi bahwa ayahnya atau Al-Haris, yaitu Abdurrahman, memberitahukan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengurus mereka dalam syariah. Al-Haris itu ayahnya Muslim, atau Al-Haris At-Taimimi itu juga disebut namanya Abdurrahman. Abdurrahman punya anak Muslim. Abdurrahman bercerita, ya, tapi yang cerita ini Muslim bin Al-Haris menceritakan ceritanya Abdurrahman, yaitu ayahnya, ayahnya. Ketika kami sampai di tempat musuh atau serangan atau tempat orang-orang yang tidak mau bayar jizyah, ya, orang-orang kafir, aku mempercepat kudaku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Kami disambut oleh orang-orang setempat dengan jeritan, tangisan, dan teriakan. Aku pun berkata kepada mereka, ucapkan La ilaha illallah, kamu akan selamat. Ya. Seperti dakwahnya para nabi, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, pasti kamu jaya. Akhirnya mereka pun mengucapkannya, la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabatku mendekatiku, kata Abdurrahman, dan memakiku dengan mengatakan, kamu menyebabkan kami tidak mendapatkan harta rampasan, padahal harta itu hampir menjadi milik kami. Ketika kami pulang ke Madinah, maka kami menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji tindakanku itu, memuji dakwaku itu, yaitu mendakwahi mereka sebelum mengistirahatkan perang. Ya, jadi masih dalam perang dakwah, tapi musuh dalam keadaan terjepit, artinya kalah, terpukul mundur, karena mereka enggan membayar jizyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, sesungguhnya Allah telah menuliskan untukmu bagi setiap orang, ya, bagi setiap orang yang telah memeluk Islam dari kalangan mereka dengan satu kebajikan, karena Abdurrahman telah mendakwahi mereka kepada Islam. Jadi pahala-pahala orang-orang yang masuk Islam itu mengalir kepada Abdurrahman. Dalam setiap kebaikan orang yang masuk Islam tadi itu pahalanya ngalir kepada Abdurrahman. Ya, maka beruntung orang dakwah itu. Makanya kita ke masjid, ya, anak-anak belajar adab, ya kan, sama kalian, itu salah satu dakwah, amal atau ilmu yang kalian sampaikan kepada anak-anak. Nanti pindah ke masjid lain, kita walaupun hanya berapa saat, nah itu salah satu dakwah, ya, menebarkan ilmu. Karena dengan sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat itu penting banget. Nah, ini salah satu keuntungan dakwah. Abdurrahman berkata, aku adalah penyebab keislaman mereka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan menulis untuk kamu sepucuk surat dengan wasiat bagi orang-orang setelahku, yaitu dari kalangan pemimpin orang-orang Islam. Jadi setelah Nabi ada khalifah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis surat itu dan menyerahkannya
kepadaku. Itu Abdurrahman, ini masih cerita Abdurrahman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, artinya memberikan wasiat kepada Abdurrahman. Apabila engkau, wahai Abdurrahman, telah selesai salat subuh, maka bacalah Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali sebelum kamu berbicara dengan siapapun, ya. Sebelum kamu bicara dengan siapapun. Jadi setelah salat subuh baca doa ini. Sekiranya engkau mati pada hari itu, Allah akan menentukan untukmu keselamatan dari api neraka. Allah akan menyelamatkan dari api neraka ketika mati. Dan ini nasihat bukan khusus untuk Abdurrahman saja, untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita juga habis salat subuh baca doa itu. Ketika engkau telah selesai salat maghrib, juga bacalah doa ini, Allahumma ajirna minan nar 7 kali, ya. Jadi dibaca 7 kali, ya. Sebelum kamu berbicara dengan siapapun. Jika engkau mati pada malam itu, Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, aku mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Rasulullah wafat, setelahnya kan khalifah pemimpin kaum muslimin Abu Bakar. Nah, sesuai dengan wasiatnya, lalu ia membuka dan membacakannya dan memerintahkan. Jadi siapa? Abdurrahman memberikan surat itu kepada Abu Bakar sebagai pemimpin khalifah kaum muslimin, ya kan? Karena wasiatnya Rasulullah. Maka Abu Bakar membaca, membukanya, kemudian beliau memerintahkan agar aku diberikan sedikit harta dari pungutan zakat. Kemudian pada zaman Umar radhiyallahu anhu, surat itu aku berikan juga kepadanya. Setelah Umar radhiyallahu anhu membaca surat itu, ia pun memberikan sedikit harta, sebagaimana Abu Bakar memberikan harta dari pungutan zakat tersebut. Nah, kemudian tibalah pada zaman Utsman radhiyallahu anhu, maka aku pun memberikan surat itu kepadanya, kata Abdurrahman. Abdurrahman ini bapaknya siapa? Muslim bin Al-Haris, ya. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu membacanya dan ia pun melakukan sama sebagaimana yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian kata Muslim bin Al-Haris, maka Al-Haris meninggal dunia pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, atau Abdurrahman meninggal pada zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, yakni ayahnya Muslim, ya. Ayah Muslim yang cerita kepada Muslim. Nah, ini yang menceritakan di sini adalah Muslim bin Al-Haris. Cerita ini dari ayahnya, yaitu siapa? Abdurrahman atau Al-Haris. Nah, ketika itu surat itu kami simpan, kata Muslim bin Al-Haris, kami simpan hingga zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Amil di kalangan kami supaya memberiku harta untuk pihak Muslim bin Al-Haris At-Taimimi, sebagaimana yang telah ditulis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bapaknya. Maka harta itu dibagikan kepadanya. Jadi sampai Umar bin Abdul Aziz pun surat itu masih ada, diserahkan ke pemimpin kaum muslimin, ya. Mereka pun membaca dan wasiatnya adalah yang memberikan sebagian harta negara kalau zaman sekarang, ya, untuk keluarga Muslim bin Al-Haris. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.